Halo semuanya, perkenalkan nama saya Happy Christian Zai dengan NIM 251904101006 dari Universitas Jember, Kampus Vokasi, dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Kali ini saya akan membahas sistem periodik dan sifat unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Nah, ini mulai dari definisi, sifatnya, manfaat, dan contoh soal. Yang pertama itu adalah definisi sendiri, di mana SPU sistem periodik unsur atau SPU biasanya disingkat, yaitu adalah suatu tabel di mana semua itu terdapat unsur kimia berdasarkan nomor atom dan berapa juga memiliki sifat yang sama. Yang kedua itu adalah disusun dalam periode baris ini dan juga beberapa golongan seperti ini ya. Nah, setelah itu unsur dengan sifat yang mirip berada dalam golongan yang sama. Jadi beberapa golongan itu sama ya, misalnya dari satu itu golongannya hampir sama, dua golongannya sama, seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat periodik unsur yaitu adalah dapat jari-jari atom, di mana terdapat jari-jari atom itu dia dapat menaik atau menyegel suatu mengecil, jadi itu dapat mengecil ketika dia ada di periode 1. Energi ionisasi akan meningkat juga sifatnya ketika di kecenderungan dalam satu periode, juga elektron juga naik, afinitas energi juga menurun. Sifat logam dan logam ini juga ketika dia sifatnya logam maka dia akan menurun, sedangkan non logam dia akan meningkat. Seperti itu sifat-sifatnya. Nah, untuk manfaatnya tersendiri, ini kita sangat bermanfaat ya untuk mengenal pelajari SPU ini. Yang pertama itu kita dapat mengenal struktur unsur. Maksudnya gimana? Kita dapat mengetahui unsur itu logam atau non logam atau semi logam, seperti itu. Jadi kita dapat mengetahui unsur-unsur material yang ada terdapat. Yang kedua ada memprediksi reaksi. Maksudnya gimana? Kita sudah mengetahui sifat-sifat dari unsur, kita dapat mengetahui ketika reaksi yang mirip itu kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi, seperti itu. Misalnya unsur dalam satu golongan punya reaksi yang mirip dan seperti apa yang kita harus pergunakan. Nah, yang ketiga itu adalah memahami sifat. Maksudnya gimana? Kita dapat memahami elektronegatifan. Dia ada kalau dari kiri naik, kalau dari kanan turun, seperti itu. Nah, setelah itu dasar kimia. Maksudnya dasar kimia itu maksudnya gimana? Yaitu seringkali digunakan dalam ikatan kimia, reaksi, dan perhitungan. Misalnya stoikiometri yang sudah dibahas, dan ini sering digunakan ya. Setelah itu memudahkan hafalan unsur. Jadi ketika kita sudah mengetahui ini, maka kita tidak perlu menghafal satu persatu. Kita hanya perlu memahami polanya saja. Jadi ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita tidak perlu berpikir terlalu ekstrim karena kita sudah mengetahuinya ya. Seperti itu misalnya. Dan tidak hanya itu aja juga, manfaatnya ini sangat berguna bagi suatu ilmuwan, dosen, guru-guru untuk mengajar anak-anak lebih cepat dan tanggap ya, menurut pemahaman masing-masing. Nah, untuk contoh soalnya itu adalah terdapat di sini. Nah, yang dimana pertanyaan itu adalah golongan ke-7A periode 3. Nah, yang ditanya itu adalah nama golongan, terus unsur. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu dia itu periode keberapa, karena golongan berapa. Nah, golongan ke-7 itu ada terdapat ini kan, golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 7. Nah, ini kayak tampilan sebagai yang saya tulis ya. Kalian bisa lihat di yang lain di Google misalnya. Nah, ini golongan 7 dia terdapat di golongan di periode ketiga. Nah, pertama ini periode 1 dan ini periode 1. Nah, selain itu ada periode 2. Jadi ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, setelah itu karena kita ini tahu ini 2, selanjutnya kita tadi katanya 3. Jadi dia belajar di 3. Jadi dia ada di golongan 4. Nah, unsurnya itu adalah Cl klorida ya. Seperti itu misalnya. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.